Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu adalah benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Benda memiliki dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, di sini ada contoh dari benda hidup. Benda hidup itu ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kalian di rumah bisa mengamati lingkungan sekitar kalian. Yang mana yang termasuk benda hidup? Itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada benda mati. Benda mati contohnya ada buku, ada meja, ada kursi. Nah, kalian juga bisa melihat di sekitar kalian apa saja benda yang termasuk benda mati. Selanjutnya, benda terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Bagian batang pohon diambil untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Kemudian ada sifat kayu. Sifat kayu yang pertama keras dan kuat, yang kedua mudah lapuk, dan yang ketiga mudah dibentuk. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari benda kayu. Bahan kayu ini memiliki kelebihan yang pertama, mudah dibentuk, tahan lama, dan kuat. Sedangkan kekurangannya adalah mudah terbakar, berat, dan mudah lapuk. Nah, selanjutnya di sini ada contoh benda yang terbuat dari kayu. Di sini bisa kalian lihat ada lemari kayu, kursi kayu, meja kayu, ada rak kayu. Nah, ada pensil juga. Nah, kalian juga bisa lihat benda-benda di sekitar kalian yang termasuk benda yang terbuat dari bahan kayu. Selanjutnya, benda terbuat dari kaca. Bahan kaca memiliki banyak keistimewaan. Nah, sifat dari kaca itu ada 3. Dapat meneruskan cahaya, dapat tahan air, dan yang ketiga tidak menghantarkan panas dan listrik. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari benda kaca. Benda yang terbuat dari bahan kaca. Kelebihannya itu yang pertama mampu merambatkan cahaya, yang kedua menambahkan keindahan, dan yang ketiga transparan. Kekurangannya yang pertama mudah pecah, tidak mudah dibentuk, dan berat. Selanjutnya ada contoh benda yang terbuat dari kaca. Di sini Ibu kasih contoh gelas kaca, piring kaca, dan cermin kaca. Nah, kalian juga bisa melihat benda-benda di sekitar kalian yang terbuat dari bahan kaca. Selanjutnya, benda terbuat dari kertas. Kertas adalah lembaran kering dan serat tanaman. Kertas juga dapat dibuat dari bambu, kapas, rami, goni, dan berbagai tanaman lainnya. Nah, sifat kertas yang pertama ringan, mudah menyerap air, dan yang ketiga mudah terbakar. Selanjutnya ada kelebihan dari benda yang terbuat dari bahan kaca. Nah, yang pertama ringan, mudah diolah, mempunyai daya serap air yang baik. Kemudian kekurangan dari bahan kertas yaitu mudah robek, mudah terbakar, dan tidak tahan air. Selanjutnya ada contoh benda yang terbuat dari kertas. Di sini Ibu memberikan contoh kardus. Kardus terbuat dari bahan kertas. Kemudian ada origami kertas, dan yang ketiga ada buku. Nah, kalian juga bisa lihat benda-benda di sekitar kalian yang terbuat dari bahan kertas. Selanjutnya benda terbuat dari plastik. Plastik dapat digunakan menjadi berbagai macam benda. Nah, plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, sifat plastik itu ada 4. Yang pertama, tidak mudah menyerap air. Kedua, ringan. Ketiga, tidak mudah pecah. Dan yang keempat, mudah dibentuk. Selanjutnya, kelebihan dari benda yang terbuat dari plastik. Yang pertama, ringan, mudah dibentuk, tidak mudah pecah, tidak menghantarkan panas dan listrik. Yang kelima, menyerap air, dan yang terakhir tahan lama. Dan ada juga kekurangan dari benda yang terbuat dari bahan plastik. Yang pertama, sulit terurai, dan yang kedua, mudah terbakar. Nah, di sini Ibu memberikan contoh benda yang terbuat dari plastik. Yang pertama ada ember. Ember ini terbuat dari bahan plastik. Yang kedua, botol minum. Botol minum ini juga terbuat dari bahan plastik. Yang ketiga, toples plastik ini juga terbuat dari bahan plastik. Nah, kamu juga bisa melihat benda-benda di sekitar kamu yang terbuat dari bahan plastik. Nah, selanjutnya di sini ada gerakan 4R. Coba anak-anak, ada yang tahu nggak gerakan 4R itu apa? Ya, gerakan 4R itu adalah gerakan untuk melestarikan lingkungan kita.
Jadi 4R itu terdiri dari reduce, reuse, replace, dan recycle. Nah, yang pertama, reduce. Reduce itu adalah mengurangi benda atau sampah plastik. Nah, maksudnya gimana nih contohnya? Contohnya, pasti kan kalian suka jajan tuh, jajan es misalnya. Nah, kalau es biasanya kalian itu kan pakai plastik ya, terus atau enggak pakai gelas plastik. Nah, untuk mengurangi sampah plastik itu kalian bisa membawa botol minuman dari rumah. Jadi kalau ke warung mau jajan es nih, kalian bisa membawa botol minum sendiri dari rumah. Itu lebih sehat dan mengurangi sampah plastik. Nah, selanjutnya ada reuse. Reuse itu adalah menggunakan kembali. Misalkan kamu pernah diajak sama mama ke swalayan. Nah, pasti kan kalau di swalayan kamu suka tenteng plastik tuh, bungkus plastik kan. Nah, bungkus plastiknya itu jangan langsung dibuang. Kamu bisa gunakan kembali pada saat kamu ingin belanja ke warung. Jadi pada saat belanja ke warung, kalian tidak menggunakan plastik lagi, tapi menggunakan plastik yang sudah ada, sehingga kamu dapat mengurangi sampah plastik. Nah, selanjutnya ada recycle. Recycle ini adalah daur ulang. Nah, contohnya daur ulang seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan. Misalkan kamu jajan es terus dapat gelas plastik tuh. Nah, gelas plastik itu kamu juga bisa gunakan kembali, tidak langsung dibuang sehingga dia jadi sampah. Kamu bisa bikin, misalnya kamu suka menanam tumbuhan. Nah, kamu bisa membuat gelas plastik itu menjadi pot. Nah, misalkan kamu hias, kamu lukis pakai cat atau dibuat berbagai macam. Kemudian es itu kan juga ada sedotan ya. Nah, sedotannya itu juga bisa dimanfaatkan oleh kamu. Kamu bisa menggunakannya menjadi kerajinan. Misalnya ada yang suka bikin bunga, kan bisa tuh bikin bunga pakai sedotan plastik. Itu akan bagus dan kamu bisa pajang di kamar kamu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada replace. Replace ini adalah mengganti benda satu kali pakai sehingga kamu bisa menggunakannya dengan benda yang bisa berkali-kali pakai. Contohnya gimana? Misalnya kamu kalau di sekolah suka jajan. Nah, itu kalau jajan kan pasti bungkusnya langsung kamu buang kan. Alangkah baiknya kamu membawa kotak makan atau botol minum dari rumah sehingga kamu tidak memperbanyak sampah. Dan dengan gerakan 4R ini kamu ikut melestarikan lingkungan hidup. Ya, cukup. Selanjutnya, benda terbuat dari logam. Bahan logam banyak jenisnya dan setiap jenis logam memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, sifat logam itu ada bermacam-macam berdasarkan jenis logam ini. Nah, yang pertama, baja dan besi yang kuat dimanfaatkan untuk jembatan, rel kereta api, dan kendaraan militer. Yang kedua, ada jenis logam mulia yang indah dimanfaatkan menjadi perhiasan. Logam mulia ini biasanya contohnya seperti emas, sehingga emas itu kan biasa digunakan untuk perhiasan. Selanjutnya yang ketiga, aluminium yang mudah menghantarkan panas dimanfaatkan untuk membuat alat masak. Kalian pernah kan pasti kalau ke dapur itu lihat mama sedang masak. Nah, itu kan ada panci, ada penggorengan, itu semua merupakan benda yang terbuat dari bahan logam, yaitu aluminium. Nah, yang keempat sekarang, tembaga yang menghantarkan listrik dimanfaatkan sebagai bahan kabel listrik. Jadi kalau kalian pernah melihat kabel di rumah, misalkan papa pernah megang kabel, nah kabel itu merupakan benda yang terbuat dari tembaga. Nah, selanjutnya yang terakhir ada aluminium yang ringan dimanfaatkan untuk badan pesawat terbang. Jadi coba kalian pernah nggak nih punya pengalaman naik pesawat terbang? Jadi pesawat terbang itu merupakan benda yang terbuat dari bahan logam juga, yaitu aluminium. Nah, selanjutnya bahan logam ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan logam dapat ditempa menjadi berbagai bentuk, kuat, menghantarkan panas dan listrik. Nah, kekurangan dari bahan logam yang pertama, mudah berkarat, dapat menyebabkan sengatan listrik. Selanjutnya, di sini Ibu menyajikan contoh benda yang terbuat dari logam. Yang pertama, sendok. Sendok ini merupakan benda yang terbuat dari logam ya. Kemudian uang logam dan ada kunci yang terbuat dari logam. Selanjutnya, benda yang terbuat dari kain. Kain adalah bahan dari pakaian yang kita kenakan. Sifat kain yang pertama, ringan, mudah dibentuk, mudah dirapikan, tidak menghantarkan panas. Nah, kain ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu
nyaman dipakai sehari-hari, dan kekurangannya mudah menyerap air. Selanjutnya ada contoh benda yang terbuat dari kain. Contohnya baju. Kamu tahu nggak? Pasti baju yang kamu kenakan itu merupakan benda yang terbuat dari apa? Ternyata baju itu benda yang terbuat dari kain. Nah, selanjutnya tas. Tas ini juga merupakan benda yang terbuat dari kain. Selanjutnya topi. Topi juga ada yang terbuat dari kain. Nah, selanjutnya benda terbuat dari karet. Karet berasal langsung dari pohon karet dan telah mengalami proses pengolahan untuk dibuat menjadi suatu benda. Sifat karet yang pertama, kuat, lentur, dan elastis. Selanjutnya, karet juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan bahan karet itu yang pertama, lentur, tahan lama, kedap udara, tidak menyerap air, dan tidak menghantarkan listrik. Kekurangan dari bahan karet, tidak tahan panas. Selanjutnya, di sini ada contoh benda yang terbuat dari bahan karet. Yang pertama, ban. Pasti kan kamu pernah atau seringlah melihat papa mengendarai mobil. Nah, ternyata ban mobil papa itu terbuat dari karet. Nah, selanjutnya ada sendal. Sendal juga ada yang terbuat dari karet. Nah, di sini ada perahu. Nah, ini namanya perahu karet karena dia terbuatnya dari bahan karet. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.